Mana nih Kakak Bram yang ganteng? Mari Halo, kita halo, halo. tampilkan. Wih. Buat teman-teman yang belum kenal, ini adalah salah satu teman yang gimana nih? Ceritainnya gimana nih, Kakak Bram? Gak apa-apa, kita ceritainnya yang ini, yang baik-baik aja ya. Boleh, boleh. Kakak Bram ini kenal tuh dulu waktu lagi ada acara di tempatnya sama Ci Kristina ya. Ulang tahunnya Kak Andre Kokois ya kalau nggak salah ya. Iya, 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 betul. Wah, abis ngajar di tempatnya Kakak Andre nih. Padahal namanya udah berseliweran di media sosial tuh udah dari kapan gitu kan. Kalau kalau ngomongin Instagram tuh kalau nggak tahu Bram tuh berarti belum main Instagram. Wah. Kakak Septian Bramandita ini tuh dia jago digital marketing, dia jago personal branding juga. Kalau belum teman-teman belum tahu, follow Instagramnya ya, bisnis bareng Bram. Kita sempat pengen bikin travel bareng Bram, makan bareng Bram. Boleh, ayo let's go. Pokoknya semua bareng Bram gitu ya. Nah, tapi kalau bisnisnya udah pokoknya bisnis bareng Bram gitu. Oke. Jadi kita pengen dengar juga nih kisah sepak terjangnya, sama nanti teman-teman bisa dengerin juga tuh apa sih yang dilakukan selama pandemi ini. Justru pas pandemi gimana, Bro? Malah banyak mainan baru kan? Ya nggak, Kakak Bram? Kakak Bramnya nge-lag. Apa suara saya nge-lag? Apakah saya masih on, teman-teman? Iya, Halo? oke, baru connect. Tadi Nah, putus. kirain sayanya yang nge-lag. Panik kalau kita webinar gini ya. Teman-teman sebelum mulai sekali lagi follow Instagramnya bisnis bareng Bram, dan nanti kalau misalkan dapat satu ilmu yang bagus, pasti dapat satu ilmu yang bagus, di screenshot terus di share, tag komunitas pengusaha .tes dan bisnis bareng Bram gitu ya. Terus nanti satu ilmu juga boleh tuh di tag juga ya kan. Jadi terus teman-teman siapin pertanyaan juga, pokoknya kita pengen gali apa nih yang Kakak Bram bisa berikan buat kita hari ini. Oke, santai aja teman-teman, sharekan juga. Ingat besok kita masih akan dapat banyak ilmu. Nanti habis sesinya Kakak Bram baru masuk ke sesi saya, dan nyambung juga pastinya. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Semangat terus. Langsung aja waktu dan tempat kita berikan tepuk tangan yang hangat virtual pada Kakak Bram yang ganteng. Terima kasih Ko Clemens. Waktu Wah. dan tempat dipersilakan. Kita nggak perlu bahas yang ini, yang perkebunan itu ya. Oh nggak, udah lewat. Nah, itu next aja ya. Oke, mari. Siap. Oke. Silakan. Share screen ya. Oke, ini harusnya udah kelihatan sih amannya semuanya ya. Oke, selamat sore ya teman-teman semuanya. Ini saya dikasih tugas ini sama Ko Clemens juga. Disuruh sharing-sharing katanya di sini. Boleh. Ini kalau nggak Ko Clemens yang ngajak, aku nggak mau. Beneran, serius. Aku nggak akan mau. Ini karena Ko Clemens yang ngajak, ini oke lah. Tapi sebelum aku sharing-sharing mungkin ya, kan kenalan dulu dong. Kan mungkin ada yang belum tahu siapa ini kok dibilang Kakak Bram terus dari tadi. Ini orang siapa kok ngisi materi di sini gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Perkenalkan dulu ya, saya adalah seorang digital marketer, entrepreneur, dan juga content creator yang aktif membuat konten edukasi di beberapa sosial media dengan misi membantu bisnis untuk memanfaatkan digital marketing untuk meningkatkan omsetnya 10 kali lipat. Jadi aku aktif di IG, di TikTok, itu namanya ya bisnis bareng Bram ya. Nih, boleh di follow. Kalau belum follow sih, wah sedih sih aku nih sharing-sharing. Nah, ini ada quotes dari aku. Jadi mengabaikan digital marketing di zaman sekarang itu sama aja dengan mempromosikan bisnis ke 0 orang, betul ya. Jadi nggak usah dipikir ribet-ribet banget digital marketing yang seperti apa, nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi. Itu simpel, kamu bikin konten itu sudah termasuk digital marketing, guys. Ya, ini ada titik balik. Jadi kalau mau cerita sekilas bahwa dulu kalau SMP gitu ya, SMP itu aku masih bercita-cita jadi pegawai kantoran, ya. Dan itu bukan cita-cita yang salah, dan itu bukan suatu pekerjaan yang salah, tapi kurang tepat bagiku, ya. Kenapa? Karena dulu pada SMP saya melihat orang tua, Pak D, Om, Tante, Bude, dan lain sebagainya, itu semua orang kerja kantoran. Dan melihat, oke, hidupnya enak, hidupnya mobil ada, rumah ada, hidupnya tenang, happy, gitu-gitu kan. Nah, sampai akhirnya dulu masuknya SMK. Nah, SMK ini ada kan namanya magang ya waktu SMK ya. Nah, cobalah magang tuh dari SMK di Malang, coba sekalian kerantau di Bali. Magangnya di kalau nggak salah Telkomsel Bali. Nah, pada saat magang itu kan 4 bulan itu magang tuh. 1 bulan pertama, happy banget kerja di kantor. Ada ruangan AC, terus makan gratis ya, walaupun nggak dibayar ya waktu itu ya. Tapi sebulan pertama tuh happy lah dengan dunia kantor, dengan dunia seperti itu, happy banget.
ya. Tapi ya di bulan kedua itu mulai berpikir, wah ini nggak bener nih kayaknya, ya ini nggak cocok nih kayaknya. Di bulan ketiga akhirnya benar-benar ini kalau misalkan aku harus jalanin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan aku harus bangun pagi, kerja dari jam 9, pulang jam 5, begitu terus. Kayaknya ini bukan tempatku deh. Nanti kalau misalkan aku seperti ini terus, kapan aku waktunya buat keluarga? Sesimpel itu aja aku mikirnya. Karena aku juga berkaca sama orang tua yang dari pagi, Bapak Ibu juga ya, dari pagi itu kerja sampai sore, bahkan sampai malam itu baru pulang. Dan aku tumbuh kembang itu bersama ART, bukan bersama orang tua. Dan aku tidak mau anakku seperti itu. Simpel itu aja. Ya. Nah, dari situlah akhirnya waktu magang di Bali ya, karena juga magangnya juga nggak sibuk-sibuk banget sih, gabut juga dulu itu ya. 2013 itu aku jualan gadget dari Kaskus karena satu-satunya modal yang aku punya pada saat itu adalah reputasi. Sesimbol reputasi doang, nama baik ya. Aku mulai ngaskus itu 2009, itu masih bocil SMP mungkin kelas 3, kelas 2 SMP paling. Nah, itu mulai ngaskus dan lumayan kan kalau Kaskus dulu banyak banget ada gathering regional, ada gathering forum ini, gathering forum itu. Nah, aku selalu ikut. Dan aku yang paling bocil di sana. Ya, tapi nggak apa, itu reputasi yang aku bangun ternyata. Itu secara tidak sadar. Padahal dulunya pengen dapat apa ya, kalau di Kaskus dulu kan ada namanya cendol ya, ada reputasi baik ya. Jadi dulu kalau ikut gathering itu akan dapat cendol. Ya sesimpel dapat cendol doang. Ya, ternyata itu ngaruhnya itu adalah ke reputasi. Nah, 2013 karena terlalu gabut juga di kantor pada saat itu, aku mikirnya gimana caranya, ini mumpung aku di Bali, aku mau hedon tapi nggak punya duit, mau minta duit orang tua juga sulit. Nah, gimana tuh caranya? Yang aku punya cuma internet doang nih sama laptop. Nah, yang akhirnya aku manfaatin, oh iya di Kaskus ada forum jual beli. Nah, coba deh waktu itu beli HP pertama kali, itu salah satu supplier HP kan. Nah, coba HP-nya bagus, aku tanya sama suppliernya, bos bisa nggak minta dijualin? Aku nanti bantu jualin lewat dropship ya. Jadi tahun 2013 itu aku sudah kenal yang namanya dropship, guys. Entah kenapa kok banyak orang juga baru tahu sekarang sih. Padahal dulu tuh aku udah tahu dan itu masih bocil, SMK, bocah ingusan, ya. Nah, itu akhirnya aku kontak suppliernya, terus aku coba jualan juga di forum jual belinya. Dulu jualan itu nggak seribet zaman sekarang sih. Dulu jualan cuma sekedar ngeposting doang. Habis itu laku. Nggak ada namanya bikin konten itu nggak ada sama sekali. Dulu asal cuma ngeposting gitu, pasti banyak. Gan mau dong, Gan yang ini ready stock nggak? Jadi simpel itu. Nah, dropship-nya aku seperti apa? Ya simpel. Jadi aku dapat pembeli transfer ke aku, misalkan HP-nya harga 8 juta, aku jual 9 juta gitu ya. Pembeli transfer ke aku 9 juta, aku transfer ke supplier 8 juta, ya nanti supplier langsung kirim ke pembeliku. Sesimpel itu. Jadi nggak pakai modal sama sekali, modal dari mana juga kan? Nggak ada duit, bocah SMK dapat duit dari mana sih? Kan gitu ya. Nah, lalu itu 2013, terus 2017 itu mulai konten juga pertama kali, tapi bukan di bisnis ya. Itu dulu aku pernah bikin rumah Bitcoin Indonesia, namanya itu sharing-sharing tentang kripto. Ini pertama kali konten dan akhirnya di titik itu di mana bahwa kalau sekarang jualan itu nggak pakai konten nggak bisa. Kalau nggak muncul di digital itu nggak bisa. Mulai dari 2017 itu sadarnya. Ya. 2018 karena berbekal ilmu dari 2017 itu, 2018 akhirnya mulai deh bikin sendiri, ya udah deh sering-sering tentang marketing, tentang bisnis, gila marketing aja, karena kalau yang Bitcoin kan harus ngomongin tentang finance dan lain sebagainya, dan itu kan juga harus ada ya paling nggak sertifikasi finance lah, orang-orang yang ekonomik lah, ya kan. Nah, dan aku sendiri itu ya kuliah sih, cuma DO aja gitu kan. Ini kalau misalkan nanti ditanyain orang finance tapi nggak ada gelar kan kayak gimana gitu ya. Jadi akhirnya shifting ke marketing. Yang buktinya itu dari 2013 bulan gadget, 2017 itu bangun itu, akhirnya mulai tuh sharing-sharing di Instagram pertama kali dulu. 2019, nah pada saat aku bikin bisnis bareng Bram itu, aku udah mikir ini target marketnya siapa, nanti produk apa aja yang bisa dijual, terus kira-kira nanti
dapat duitnya selain dari jualan dari mana aja, itu udah aku pikir dari awal. Sudah aku tulis sih, ya. Nah, di 2019 karena followers sudah semakin banyak gitu ya. Jualan deh, karena aku tahu keresahan orang bisnis di sosial media adalah mereka nggak bisa bikin konten, mereka nggak tahu harus bikin konten apa. Ya udah, aku bikin aja toolsnya namanya contentcalendar.id. Ini laku keras kacau. Ya, ini content calendar ini. Nah, 2019, 2020 aku bikin kelas TikTok karena waktu itu shifting TikTok lagi shiftingnya dari aplikasi alay joget-joget bawa nggak jelas, ya. Mulai ada konten yang edukasi. Nah, baru mulai masuk tuh. Sebenarnya aku mulai TikTok itu udah dari 2018 sih. Waktu zamannya Bowo joget-joget tuh, terus ada dub smash. Itu aku udah ngikutin, cuma aku nggak bikin konten aja. Masa aku bikin konten gitu. Nah, aku tunggu momen di mana ada mulai yang konten edukasi di TikTok. Nah, itu 2020, 2021 aku nyadar bahwa kalau misalkan aku sendiri yang ngajar itu nggak akan dapat impact banyak untuk orang yang lebih banyak lagi, jadi akhirnya aku bikin laku satu ilmu. Dan aku juga sempat di akhir tahun kemarin itu aku bikin juragan komputer ya, itu buat juragan komputer sih. Ya lebih tepatnya juragan alat-alat mining lah, bukan komputer. Jadi itu ya. Nah ini yang 2013 nih ya, itu akun Kaskusku 2013 itu jualan iPad, iPhone dan lain sebagainya. Ini fully dropship. Dan aku pun sampai sekarang itu nggak pernah ketemu sama si supplier ini orang mana, orang siapa. Aku tidak pernah ketemu. Dulu hanya percaya lewat chat doang. Simpel itu. Ini yang apa ya? Ini jualan komputer deh. Ini 2 bulan deh. Ini 2 bulan 2,1 M ini tahun kemarin. Ini juga lanjutannya. Ini kan tadi September, Oktober, November, Desembernya ternyata lebih kacau. 2 bulan 4,8 M. Ini di luar nalar sih sebenarnya jualan ginian ya, tapi itu momentum ya, ini sesuatu yang nggak bisa diulangin ya. Terus ini salah satu klienku yang aku bantu, jadi aku sebenarnya punya agensi juga, nggak aku tulis di sana karena cuma sendirian, yang dihitung biasanya sih untuk Facebook Ads-nya gitu ya. Ini ada 13 sertifikasi di digital marketing ini dari digitalmarketer.com. Kalau teman-teman mau ngambil juga sertifikasinya boleh, satu sertifikasi harganya $500 dan tesnya bahasa Inggris. Lumayan tuh ya, itu boleh kalau mau diambil. Atau yang free itu ada Facebook Blueprint, ada Google Digital Garage, itu free semua ya. Kalau yang ini bayar karena bisa ditaruh di link ini, itu lumayan juga. Dan ya lumayan sering lah diundang di pembicara di event nasional, salah satunya di Lintas Trainer. Oke. Itu tadi ya perkenalan ya, udah cukup kenal mungkin ya. Sekarang aku masuk ke materi nih ya, masuk ke materi dulu. Ditugaskan nih, ada sebenarnya ini judulnya strategi mengembangkan brand dan presensi di dunia digital. Ini kok Clemens ini sangat mengenal aku sekali ya, padahal aku tuh nggak pernah loh ngomongin brand, namanya aja digital marketer bukan digital brander kan. Gak apa-apa, biar seru bro, kan bisnis bareng brand itu catchy banget loh, itu brand loh, itu benar gak? Betul. Oke. Jadi ini ya teman-teman, kenapa kok teman-teman tuh harus sadar, harus aware bahwa kalau sekarang nggak muncul di dunia digital, nggak ada, jadi presensi di dunia digital kan kita nggak muncul di sosmed, simpel itulah ya, kurang banget. Walaupun sebenarnya kamu sekarang nggak jualan gitu ya kamu sekedar bikin konten bermanfaat apapun di hobi yang kamu suka atau di topik yang kamu suka, it's okay, nggak masalah. Apalagi kalau misalkan kamu sekarang punya bisnis. Kalau kamu sekarang punya bisnis dan kamu masih belum konten sama sekali, ya mending tutup aja lah bisnisnya, juga nggak akan jalan itu ya. Itu kalau online ya. Nah, jadi sekarang PR pertama, orang mau jualan itu harus yang namanya presensi di dunia digital itu wajib ya. Apalagi teman-teman mau benar-benar fokus sama bisnisnya gitu ya, fokus sama usahanya secara online, itu wajib banget. Memang bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah untuk konten, dan apalagi sebelumnya belum pernah konten ya, sebelumnya belum pernah muncul di dunia digital. Aku sering pesan sama biasanya orang-orang bisnis yang mungkin baru mulai di digital tapi sudah lama di offline gitu ya. Ada message yang selalu aku ngomongin bahwa kalau kamu jualan offline
Terus oke, kamu pakai mindset berbisnis, kamu masih pakai mindset pedagang, nggak apa-apa. Di marketplace pun begitu. Kamu pakai mindset bisnis, kamu pakai mindset pedagang, boleh. Tapi kalau kita ngomongin di sosial media, jangan pernah pakai mindset pedagang atau mindset bisnis. Kenapa? Karena kalau kita masih pakai mindset itu, konten kita produk semua. Kalau konten kita sudah produk semua, tidak akan ada yang ditonton. Simpel itu ya. Nah, karena pertanyaannya kan mulai dari mana, gitu kan? Harus ngapain dulu, kan? Nah, kalau ditanya mulai dari mana, ya aku bisa garis besarnya ya perjalanannya itu hanya 4 step ini. Tapi 4 step ini tidak akan bisa dikerjakan dalam 1 hari 2 hari, guys. Ya, jadi yang pertama bisa buat kolamnya dulu, ya. Yang kedua ada pancing ikannya, ada beri makanan, ada panen ikannya. Wah, apa ini maksudnya? Simpel gini, guys. Kalau misalkan kamu sekarang lagi jualan, ya, please buat kolamnya dulu di sosial media manapun kamu buat akunnya. Itu kalau sudah buat kolamnya bagus, ya. Step 1 udah selesai, ya. Nah, yang kedua adalah analogi berikutnya. Kalau misalkan kamu sudah menyiapkan kolam di depan rumahmu, ya harus kamu isi ikan dong. Nah, gimana cara mengisi ikannya? Kamu harus mancing ikan di kolam lain. Entah kamu mancing di danau, entah kamu mancing di kolam pancing, entah kamu mancing di sungai, entah kamu mancing di laut, ya kamu harus nyari tahu kamu mancing ikan apa dan ikan itu ada di mana. Kamu nggak mungkin dong mancing ikan hiu ada di sungai, tidak dong, ya kan? Tidak seperti itu dong. Nah, jadi kamu harus tahu dulu kamu mancing ikan apa dan ikan itu di mana tempatnya, ya. Nah, yang ketiga, setelah kamu pancing ikannya, kamu dapat, kamu masukin kan ke kolammu, jeblek, nah, kamu dapat tuh ikan-ikan di kolammu tuh di depan rumah. Nah, setelah kamu dapat, ya jangan dibiarin ikannya, kamu kasih makan dong, supaya mereka tambah besar, tambah gedut, gitu ya, tambah nanti ketika sudah besar, pilihannya 2, atau mau bisa kamu makan sendiri atau kamu jual. Yang keempat adalah panen ikannya, ya. Jadi kalau dianalogikan di presensi di dunia digital, jadi yang pertama adalah buat akunnya dulu, ya. Yang kedua, kamu harus tahu ketika kamu sudah membuat akun, ya, kamu mau mancing audiens yang seperti apa? Contoh, misalkan kamu jualan suplemen diet, gitu ya. Kamu jualan suplemen diet. Nah, suplemen diet ini orang-orang yang suka akan mengkonsumsi suplemen diet itu sukanya konten-konten apa sih? Ya kan? Sukanya konten-konten yang seperti apa? Nah, pasti kita terpikirkan, oh konten-konten diet, Mas. Oh iya benar. Konten-konten dietnya yang seperti apa? Dan kamu mancing ikannya seperti apa? Kalau misalkan kamu bilang, Mas, aku mancingnya yang buat anak-anak muda yang apa dulu? Ya, sesimpel kalau misalkan kamu mancing ikan di sungai. Ikan di sungai ada banyak. Ikan yang mana? Sama kayak misalkan kamu mau bikin konten. Kamu mau apa namanya? Kamu mancing audiens seperti apa? Misalkan anak muda yang apa? Ya, anak muda yang suka apa? Ya, contoh suplemen diet untuk anak muda yang nggak sempat olahraga, atau anak muda yang di perantauan, atau anak muda yang walaupun dia sibuk dengan kuliahnya, kayak gitu, ya. Nah, kamu harus tahu dulu itu yang namanya target market. Kamu harus tahu dulu target market sebelum kita ngomongin branding dan presensi, gitu ya. Kalau kamu sudah clear tentang target marketmu sendiri, boleh tuh, ya. Mereka sudah mulai masuk ngelihat kontenmu, mereka suka, akhirnya kepancing, mereka follow, ya kan? Mereka follow entah dimanapun sosial medianya, gitu ya. Nah, setelah mereka masuk ke sosial mediamu, setelah mereka follow, apa yang harus kamu lakukan? Ya, terus untuk edukasi mereka pentingnya suplemen diet. Tapi balik lagi, bukan ngomongin produk, ya, bukan ngomongin produk. Jadi ngomongin tentang benefit, ya. Jadi kalau ngomongin ingat ya, yang aku ngomongin di sini adalah benefit ya, bukan fitur. Beda loh benefit dan fitur loh. Contoh ya. Kalau fitur, misalkan di suplemen ini tuh mengandung apa misalkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, itu fitur. Tapi kalau benefit, memang kalau aku sudah mengkonsumsi suplemen yang ada vitamin A-nya, kenapa? Apa efeknya buat aku? Ya berarti sehat untuk mata, kayak gitu.
Nah, benefit sama fitur ini harus dibedain. Jangan terlalu banyak kita ngomongin fitur. Iya, produkku soalnya bisa begini, bisa begitu. Itu kan produkmu. Kamu tidak mengaca ke POV si customer atau audiensmu. Kamu tidak mengaca ke sana. Kamu terlalu egois dengan kamu mengenalkan ke produkmu. Kamu bilang ini produkku bisa gini, bisa gitu, bisa gini, bisa gitu. Nah, efeknya buat pemakainya apa? Kamu jelasin nggak? Nah, mungkin itu yang kurang, ada beberapa yang kurang. Jadi mereka ngerasanya kayak ini nggak aku banget deh, kayak gitu ya. Ya, itu yang ketiga tadi, beri makanan. Jadi terus edukasi mereka sampai pada akhirnya someday itu kamu bisa untuk panen mereka, panen ikannya ini, ikan ini untuk beli produkmu. Ya, boleh kamu larikan entah ke platform manapun itu ya. Kamu buat website sendiri bisa, kamu di marketplace juga boleh, kamu di WhatsApp juga nggak masalah, gitu ya. Yang penting ini 4 step ini yang sudah aku jalanin dari 2018 dan beberapa akun-akun lainnya yang sudah aku handle yang tapi tidak bisa sebutin. Ya, jadi 4 ini aku pasti selalu mulai dari nomor 1, ya, nomor 1 itu caraku pasti seperti ini, karena ini yang sudah aku lakukan dan proven. Ya, mungkin ada cara-cara lain di sana untuk membangun presensi di dunia digital. Boleh. Kalau kamu misalkan teman-teman di sini dengerin ada orang lain ngomongin presensi di dunia digital, nggak harus seperti ini sebenarnya. Ada versinya masing-masing, tapi kalau versiku seperti ini yang sudah aku jalani. Kayak gitu ya. Nah, ini secret formulanya. Jadi kalau misalkan kamu mancing, kamu harus tahu dulu ikanmu yang mau kamu pancing itu ikan apa. Apakah ikan hiu, ikan nila, ikan lele, ikan apalagi gurame gitu kan, enak banget lagi, ya kan? Jadi kamu harus tahu, kamu mancing audiens yang seperti apa. Bukan audiens itu bukan yang kayak audiensku anak muda, mahasiswa, cowok, yang umurnya mungkin 19 atau 18 sampai 22. No, it's not target market. Itu bukan ikan. Ya, kamu belum mengenal secara dalam target marketmu seperti apa. Ya, yang kamu harus lakukan adalah kamu harus tahu dulu mahasiswanya mahasiswa apa, mahasiswa cowok yang seperti apa, kayak gitu. Ya, jadi harus nyebutin mereka yang seperti apa sampai ke detail-detailnya. Terus berikutnya, setelah kamu tahu siapa ikan yang akan kamu pancing dan panen, ya, kamu mikir, kamu cari, ya, di mana biasanya ikan-ikan ini berkumpul, ya. Contoh, kalau tadi balik lagi yang suplemen diet atau catering diet, ya, di mana nih audiensku ini berkumpul? Siapa saja yang mereka follow? Website apa yang sering mereka kunjungin? Berita-berita apa yang sering mereka baca? Majalah-majalah apa yang sering mereka baca? Topik-topik apa yang mereka suka ya? Nah, itu harus tahu. Ya. Nah, setelah kamu tahu kalau misalkan ternyata nih, oh ikan-ikanku nih kalau di sosial media itu tuh follow-nya si A, follow si B, follow si C, follow si D gitu kan. Nah, kamu catetin tuh A, B, C, D, E. Terus juga websitenya yang sering mereka baca, oh kamu catetin juga tuh. Nah, terus misalkan majalah yang sering mereka baca, oh kamu catetin juga tuh. Terus berikutnya, biasanya mereka kumpul offline-nya di tempat-tempat seperti apa ya? Kalau sebelum diet kan berarti mereka di gym ya mungkin ya. Oke, catat gym di kotamu apa aja. Ya, atau gym yang paling ramai di mana? Nah, setelah itu kamu cari umpannya. Setiap ikan punya umpannya sendiri-sendiri. Kamu tidak mungkin dong menyiapkan umpan ikan hiu sama seperti ikan lele. Tidak dong, ya, berbeda. Tidak akan dimakan juga nanti sama ikan hiunya, kan? Nah, ikan hiu akan berkata, apaan nih? Gue nggak suka. Sama seperti ketika kamu mulai presensi di dunia digital. Kalau kamu sendiri itu salah ngasih umpan ke ikanmu, ya mereka juga nggak akan nyaut sebenarnya. Ya, mereka nggak akan nyaut itu. Ya, setelah kamu tahu umpan ya, jadi umpan ini maksudnya topik-topik bahasan apa aja ya, topik-topik bahasan apa yang harusnya bahas di sosial mediamu, gitu ya. Terus berikutnya adalah kamu akhirnya dapat hasil yang seperti apa? Ya akhirnya mereka kan mulai masuk ke kolammu sendiri, gitu. Jadi pokoknya benar-benar terapin aja, bisa kok. Ya, tapi ingat tadi yang paling penting,
Kalau kamu mulai presensi di dunia digital, please tinggalkan dulu mindset berdagang dan mindset bisnis. Bedakan. Karena kalau kamu masih pakai mindset itu nggak akan jalan. Ya, kamu harus pakai mindset adalah content creator. Itu beda. Ya. Nah, ini customer journey ya. Jadi kan sebelum sebelum target marketmu itu beli produkmu, itu kan ada perjalanannya, ada customer journey-nya ya. Contoh yang pertama adalah dari atas ke bawah ya guys. Jadi dari need, ya, mereka butuh dulu, baru mereka aware, mereka sadar. Pertanyaannya, kalau kamu bisa menjawab 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ini dan kamu bisa jawab clear, ya, benar-benar clear jawabannya, kamu yakin dengan jawaban itu juga. Artinya aku rasa kamu akan gampang untuk ngelakuin ini semua. Tapi kalau misalkan masih ada satu pertanyaan yang nggak bisa kamu jawab atau kamu bingung jawabnya seperti apa, wah itu PR berarti. Ya, ya itu ya. Jadi pertanyaan pertama adalah awareness. Jadi gimana sih caranya si customer itu nemuin kamu, ya kan? Ini kan fungsinya presensi di dunia digital ya. Jadi gimana sih caranya nih supaya mereka tuh bisa ketemu sama kamu di dulu nih, ya. Nah berikutnya setelah kamu bisa jawab, oh aku ada di Instagram, aku ada di TikTok, aku ada di Marketplace Shopee dan lain sebagainya. Nah akhirnya kamu bisa menjawab, ya begitu caranya customer untuk menemukan brandku, gitu ya. Yang kedua adalah ini yang paling penting, kenapa mereka harus milih kamu dibanding pedagang yang lain? Jangan sekali-sekali bilang, kamu jawab pertanyaan ini, jawabannya adalah karena aku paling murah. Waduh. Bukan, itu bukan jawaban. Ya, jangan sampai aku harap teman-teman di sini jangan ada yang jawab seperti itu. Ya, murah itu bukanlah jawaban. Nah, harusnya gimana? Harusnya adalah kenapa kok si customer ini harus milih kamu dibanding sama pedagang-pedagang yang lain? Ini contoh jawaban nggak penting. Murah itu nggak penting. Kamu tangan pertama itu nggak penting. Ya, kamu tangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu nggak penting. Yang mereka pikirkan sebenarnya produk atau jasa itu kan adalah sebuah solusi dari suatu masalah si calon customer, atau produk dan jasa itu adalah sebuah kendaraan supaya customer itu bisa menggapai impiannya lebih cepat lagi. Ya, pokoknya 3 emosional yang harus kamu penuhi dari produk atau jasamu. Bisa nggak produkmu itu menghemat waktu mereka? Bisa nggak produkmu itu menghemat uang mereka? Bisa nggak produkmu itu bisa menghemat tenaga mereka? Kalau produkmu ini bisa menuhin satu, bagus. Apalagi kalau bisa menuhin tiga-tiganya, laku keras. Ya, aku ulangin ya. Bisa nggak produkmu itu menghemat waktu mereka, menghemat uang mereka, dan menghemat tenaga mereka? Itu alasan emosional yang harus kamu pakai ketika mereka nanya ini seperti ini ke kamu. Ya, bukan murah, bukan tangan pertama, bukan berkualitas. Itu bukan jawaban. Ya, itu kan jawaban dari sisimu sendiri. Tapi kalau kamu jawab ke orang lain, kamu harus memuaskan. Kamu harus bisa orang itu membayangkan apa yang akan dia rasakan setelah mencoba produkmu. Ya, beda. Oke. Yang ketiga adalah gimana caranya kamu bisa mengurangi resiko mereka untuk milih produkmu. Ada garansi nggak? Ada jaminan nggak? Ya, ada nggak? Kalau misalkan kamu beli ya di marketplace, mungkin ada yang fashion. Kalau salah ukuran bisa silakan langsung kirim balik, aku ganti, nggak perlu bayar ongkir. Mau nggak kamu kayak gitu? Ya, kalau misalkan kamu jualan makanan, ya makanannya ada yang kelihatan nggak seger, ada yang busuk, ganti. Ya, langsung ganti, nggak pakai babi bu. Ya, yang apalagi ya. Jadi pokoknya bisa nggak kamu ngasih garansi atau jaminan. Jadi supaya risiko mereka atau keraguan mereka itu bisa dikurangin. Ya. Berikutnya adalah kira-kira ya produkmu ini akan sesuai dengan ekspektasi customermu atau justru di atasnya.
Nah, kalau yang sekarang kamu lagi jualan produk apapun, kamu lagi bikin konten apapun, please jangan over promise. Ya. Jangan over promise under deliver. Yang harus kamu lakukan adalah over deliver under promise. Contoh, kalau misalkan kamu lagi mau dinner di suatu hotel mewah, ya, kamu akan bayar mahal di sana, ya. Terus kamu di serve sama restonya, sama pelayannya, dibukakan pintu. Kamu mau duduk, kursinya ditarik dulu supaya kamu bisa duduk dengan nyaman. Kamu ditanyain, selamat malam Bapak Ibu, dan gitu-gitu, ya. Itu bukan di atas ekspektasi, itu sama. Ya kamu bayar ke sana mahal, ya memang harusnya memang seperti itu. Tapi kamu bayangin enggak kalau misalkan kamu ke warteg tapi kamu digituin? Itu namanya over deliver. Itu yang harus bagus, itu yang dicari. Ya. Nah, akhirnya berikutnya yang terakhir adalah mereka akan jadi advocate. Jadi misalkan contoh gini, setelah mereka beli produk dan jasamu, ya, kira-kira mereka mau nggak ya nyebarin pengalaman mereka ke teman-temannya? Nah, kayak gitu. Kira-kira apa yang buat mereka mau nyebarin ya? Apa over deliver? Apa ya? Aha moment apa yang kira-kira yang si customer ini tadi alamin supaya ingat terus? Gitu, ya. Ini harus dijawab loh guys, benar-benar harus dijawab. Oke. Berikutnya adalah ya presensi di dunia digital, apaan lagi tuh, kan? Ya, simple presensi adalah hadir atau tampil. So, what to do, ya. Kalau tadi aku ngomongin konten-konten dulu di depan, bahwa apapun yang kamu jual tadi ya, harus bisa menghemat uang mereka, bisa menghemat waktu mereka, dan bisa menghemat tenaga mereka. 3 alasan emosional ini harus kamu pakai selalu, ya. Dan ini untuk membantu ya kamu bagaimana memetakan konten, ya. Jadi sebenarnya ketika kita bahas di sosial media, ketika kita bahas branding di sosial media, bisnismu itu harus masuk di niche ini. Niche itu adalah suatu topik ya, topik bahasan. Dan aku sudah petakan ada 3 niche atau 3 topik itu yang akan panjang umur selama manusia ada di bumi. Karena ini kebutuhan emosionalnya juga, ya, yaitu adalah wealth, health, dan relationship. Oke, ini kebutuhan emosional manusia juga, ya. Wealth, contohnya bahas kekayaan, bahas finance, bahas invest, bahas bisnis, bahas marketing, ya. Health, bahas sehat, gym, ya. Google Meet-nya sudah nge-gym berapa lama itu jadi kurus banget sekarang. Oh, siap. Dong, rahasianya dong. Nah, boleh. Itu ya, health, bahasan gimana caranya kurus, terus gimana caranya gendut juga boleh loh. Kan diet itu kan tidak melulu dari gendut ke kurus, kurus ke gendut juga ada loh, ya. Atau juga olahraga, sport, ya, maksudnya ke health. Relationship, ini maksudnya ke hubungan ke misalkan anak orang tua, parenting orang tua ke anak, hubungan gimana caranya dapat pacar, hubungan suami istri, gimana caranya pernikahan itu tetap langgeng. Nah, kira-kira kalau dari 3 niche ini, produkmu itu masuk niche yang mana? Coba tulis di kolom chat dulu, kalau nggak ada tulis kolom chat, aku nggak mau lanjut. Tulis dulu di kolom chat, yang sekarang lagi jualan, aku mau, ini ada 95 orang, ya minimal ada 30 yang menjawab nih. Kalau nggak jawab, aku nggak akan lanjut nih. Biarin. Jadi aku mau ngetes juga, ini penontonnya Lintas Trainer, ini cuma asal absen doang, atau beneran dengerin aku ngomong gitu. Aku mau tes nih, ya. Nanti dikasih hadiah loh guys. Nah, produkmu sekarang ya itu ada di niche apa? Atau kalau misalkan nggak di 3 niche ini, tulis misalkan bingung mas niche yang mana, tulis aja. Aku pengen tahu ini dari 90 juta orang ini ya, ini berapa juta orang yang beneran dengerin. Nah, coba aku lihat chat dulu nih. Ada Kuriko Antonis juga di sini ternyata ya, luar biasa ya. Luar biasa ini. Ngeri. Ngeri emang nih ya. Seru nih. Oke, well, head, relationship, nice. Nah, aku masih menunggu jawaban yang masih bingung, ini ada nggak ya? Ada ya? Apa guys, kalau misalkan masih bingung nulis niche, aduh, aku tahu nih aku masuk di niche yang mana gitu.
Apa, slow aja, terus aja kalau komentar. Nanti aku marahin kok. Ayo, ayo, ayo. Ayo dong, ini kalau nggak 30 nggak aku lanjutin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mantap. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Masih 19 masih 19 orang. Wah, ini 90 juta orang ini Yang mana? lain tidur nih, mana nih yang lain nih? Iya nih, 20, udah 1, udah 2. Aku hitungin, kalau nggak 30 nggak aku lanjutin ini. Ayo loh. 23. Dari tadi suruh ngajakin teman-teman yang lain kan? 24, 25. Kurang. Ini sampai saat admin-adminnya juga jawab loh, admin-admin Relas Planner. Udah nambah-nambahin ya, biar ke jam 30 ya. Kalau nggak lanjut nih, ayo loh. Oke, udah 30. Nah, ini udah paling nggak aku mau teman-teman tuh sadar dulu kamu masuk yang mana gitu kan. Bahkan kamu masuk yang well, kamu masuk yang health, atau masuk yang relationship. Jadi supaya gampang nanti ketika kamu buat konten seputar apa kayak gitu ya. Nah, jadi udah kejawab, thank you semua yang udah jawab tadi. Nah, ini niche yang paling pas. Jadi contoh misalkan ya, ini aku jualan tadi yang suplemen diet atau catering diet gitu ya. Nah, aku masuk ke industri kesehatan, berarti niche-nya itu adalah health ya, yang tengah ya. Nah, tadi aku masuk ke industrinya kesehatan, marketnya adalah market orang-orang menurunkan berat badan. Karena di industri kesehatan, marketnya nggak cuma ini. Marketnya ada yang menaikkan berat badan juga ada, ya ada, dan market-market lainnya. Nah, aku memilih yang menurunkan berat badan. Terus siapa orang-orang spesifiknya di dalam market ini? Banyak. Ada yang mahasiswa, ada yang wanita karir, ada yang pengusaha yang mau kurus. Gitu. Ya bener ya, Kok Clemens ya. Siap. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang spesifik banyak. Nah, aku nyasar yang mana? Aku nyasar yang ini. Ya, ibu yang baru melahirkan. Ibu-ibu kan banyak, tapi ibu yang apa? Ibu yang baru melahirkan. Alasannya, kenapa kok mereka mau menurunkan berat badan? Ya agar lebih dilihat circle lingkungannya. Karena ini ada keresahan memang di ibu yang baru melahirkan, biasanya badannya membesar, dan mereka akhirnya nggak pede, habis melahirkan badannya lumayan gendut gitu ya. Akhirnya mereka nyari solusi. Gimana caranya ya? Aku balik lagi ke badanku bahkan sebelum menikah dulu, aku yang kurus, aku yang langsing, aku pengen badanku seperti itu lagi. Biar aku sama teman-temanku tuh aku dilihat, tidak dicampakkan sama teman-temanku. Seperti itu ada, gitu ya. Nah, ini coba ini di nanti teman-teman yang sekarang usahanya apapun itu coba ditulis ininya ya. Ini biar gampang nih. Ada industrinya, ada marketnya, ada orang spesifiknya, dan ada alasannya. Ya. Kita kurus bareng Bram. Nah, itu boleh tuh. Nanti aku belajar dulu tapi sama Clemens gimana caranya biar konsisten. Nah, tadi kalau kita ngomongin ini kan udah mulai kebayang ya. Nah, berikutnya adalah kita mikir kontennya. Ya, konten mah aku nggak akan langsung bilang konten aja di TikTok. Semua enggak, belum tentu. Ya, ada juga yang misalkan beberapa bisnis yang ternyata kontennya lebih bagus itu di LinkedIn. Boleh, nggak masalah. Ada yang kayak gitu. Ada yang kontennya itu ternyata lebih laku di Instagram. Ada yang lebih laku di TikTok. Ada, ya. Yang pasti. Tapi yang kalau sekarang lagi hits, yang memang lagi orang-orang banyak yang suka, itu ya konten-konten yang vertical video. Ya, entah itu di Reels, entah itu di YouTube Short, entah itu di TikTok, ya itu pakai ini tuh. Tapi yang lain jangan ditinggalin dong, ya yang lain jangan ditinggalin. Kayak misalkan ada tulisan sekarang yang tidak terpikirkan sama orang-orang UMKM itu adalah bikin blog artikel, punya website sendiri. Itu tidak terpikirkan, itu hanya terpikirkan sama startup yang startup tech ya. Contohnya itu kayak misalkan kamu lagi sakit, kamu lagi ngerasa batuk nih, obat gejala batuk bla bla bla, itu pasti ada yang namanya Halodoc itu di atas sendiri. Ya, itu dilakukan Halodoc dan beberapa guritanya Gojek lainnya. Ya, kenapa? Karena salah satu channel juga yang bisa dimanfaatkan itu adalah Google atau SEO-nya.
memang ribet. Dipakai sendiri dijalani sendiri adalah suatu hal yang sulit, gitu ya. Tapi yang bisa kamu lakukan kalau misalkan kamu nggak gini, simpel ini. Kalau kamu punya uang, bayar orang untuk ngerjain itu. Kalau kamu nggak punya uang, berarti kamu harus bayar waktu. Kamu harus belajar sendiri. Simpel. Kamu punya uang atau punya waktu. Ya, kalau punya uang, bayar orang ngerjain itu. Kalau kamu nggak punya uang, bayar waktumu untuk kamu belajar dari nol. Ya, pilihannya cuma itu doang. Ya. Nah, tadi tulisan ya, sampai ke tulisan. Jadi yang jangan sampai kamu hanya fokus di sosial media, tapi kamu lupa untuk websitemu sendiri. Kamu harus punya blog. Karena ada traffic, ada orang-orang itu yang sebenarnya lagi mencari solusi lewat Google. Dan di sana bisa aja ada target marketmu di sana. Yang mereka masih bingung, yang mereka nggak tahu, yang mereka butuh bantuanmu, yang mereka butuh produkmu untuk menyelesaikan solusinya, yang mereka butuh produk atau jasamu untuk mencapai impiannya lebih cepat. Ya, kalau kamu nggak bisa menemukan mereka, kasihan mereka sebenarnya, ya kan? Nah, jadi itu ya. Kalau konten sekarang yang boleh diprioritaskan yang vertikal video, tapi yang lain jangan dilupakan. Tulisan tadi SEO, gambar tadi di Instagram juga boleh, di LinkedIn juga nggak apa-apa, di Facebook pun masih laku. Jangan mengesampingkan Facebook. Sekarang aku sampai sekarang pun itu masih join di grup-grup Facebook. Ya, masih aku pakai Facebookku. Ya, jangan mengira bahwa wah ini emak-emak Facebook nanti nggak bisa gini-gini. Masih laku Facebook itu, serius. Ya. Terus yang ketiga, let's get video. Ada di Facebook juga bisa, di YouTube juga bisa. Ini boleh dilakukan juga. Ya, kontennya berdasarkan apa? Berdasarkan niche kamu tadi, yang ini. Ya, akhirnya kan kamu sudah tahu tuh, kamu harus kontennya bahas apa, topiknya apa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, konten kamu harus konten yang gimana? Konten kamu adalah konten kamu adalah sebagai jembatan, ya, sebagai jembatan di mana audiens itu yang mereka punya pain point mereka punya pain point, jadi mereka yang tadi contohnya yang baru melahirkan kegiatan gendut tadi, ya itu kan pain point-nya. Nah, kontenmu itu menjembatani mereka untuk mendapatkan hasilnya, ya. Kontenmu itu adalah jembatan, ya. Kontenmu adalah jembatan bagaimana orang itu bisa dari poin A ke poin B. Oke, pain point sama desire, ya. Jadi kontenmu itu dalam arti harus bermanfaat. Ini dari yang sudah aku jalanin, ya, dari yang aku sudah jalanin. Dan aku ketika mau buat bisnis apapun, pasti aku akan pilih yang masuk ke 3 niche ini, dan produk atau jasanya bisa menjawab, bisa menghemat waktu, bisa menghemat uang, bisa menghemat tenaga. Kalau kamu bisa menemukan itu, laku keras. Beneran serius. Ya, itu tadi yang aku pakai di awal tadi yang perkenalan yang 2 bulan 4,8 M, itu yang aku pakai. Beneran. Tapi ya memang kadang kalau yang itu kadang momentum ya. Selain momentum tadi aku sudah nulis semua pain point-nya apa yang aku solve gitu, jasanya apa, mereka bisa merasakan apa, gitu ya. Itu sih dari aku. Mungkin sekarang boleh sesi Q&A ya, walaupun ini berapa menit lagi nih ke sesi Q&A-nya. Bebas, kita melanjut sampai jam 10 malam hari ini. Siap. Ya, boleh sesi Q&A teman-teman. Nah, teman-teman ada pertanyaan nggak tuh? Ayo. Nah, makin sore makin seru ya. Kalau misalkan ini sesi habis Q&A kita langsung kita lanjut ke sesi saya. Jadi ayo teman-teman tanya nih sama Kakak Bram mumpung hadir di sini. Ini diimpor dari Malang loh. Melalui Zoom. Di Malang kan posisi berapa di Bali? Dia mah di Malang. Dia mah kemana-mana dia. Mentang-mentang bisnisnya online dia, sombong dia. Ya, gitu. Apa namanya digital nomads ya gitu kan. Aduh, pandemi gimana pandemi? Efeknya malah naik ya? Efeknya malah naik sih, dan aku pun juga nggak terlalu ke tempat yang rame-rame kan. Cuma aku kalau masih doang yang ngajak aku ke tempat rame-rame itu. Kan biar seru, rame-rame bareng-bareng, gitu kan? Nah,
kan catchy banget brandnya dia tuh, Bareng Bram gitu ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Atau gimana? Masih menikmati suara? Ya, Atau jadi pada tidur pulas? jadi mungkin ya mereka masih ada yang kebayang oh iya karena kebanyakan oh iya itu biasanya nggak nyampe nih gitu gitu. Iya nih, ini ya. Pakai sepatu Patris bisa pacaran lebih romantis. Itu malah ngiklan lagi dia disuruh nanya ya. Itu Kakak Riko. Besok kalau mau belajar marketplace marketing nanti sama Kakak Riko tuh. Wah, ilmunya buset dah keren. Nah nih Kak, boleh minta saran jualan untuk anak sekolah dan bagaimana cara mengelolanya? Tuh Bray, silakan. Saran untuk anak sekolah gimana cara? Bentar, coba ini sama namanya Aska. Kamu Aska. SMA atau SMK? Jawab dulu, aku tanya balik deh. SMA atau SMK? SMK, oke nice. Kita SMK, aku juga SMK, jadi kita sama ya. Dulu waktu aku jualan, aku masih kelas 2 SMK ya. Aku jualan dan pada saat itu juga lagi magang ya. Sekolah itu ya sekolah aja. Jalani sekolah biasa aja. Karena sekolah tidak menentukan masa depan Anda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, aku bisa ngomong gini, aku sudah mengalami, guys. Jadi, sekolah tidak menentukan masa depan. Teman-teman Anda di sekolah pun tidak menentukan masa depan Anda. Ya. Jadi, kalau misalkan sekarang kamu jualan, kamu pulang sekolah jam berapa? Misalkan jam 3, jam 4. Nggak usah nongkrong dulu. Nggak usah ngopi-ngopi dulu. Ya, kamu jualan, entah mau jualanmu offline keliling sana door to door, ya, kamu mau jualan online, gimana caranya kamu bikin konten itu, kamu belajar. Kamu sekolah itu cuma dari jam 7 sampai jam 3 jam 4 ya. Sisanya ada berapa? 16 jam lainnya itu kamu manfaatin. Yang harus kamu manfaatin pertama adalah kamu harus berinvestasi ke dirimu sendiri. Kamu ikut banyak webinar, kamu ikut nonton ribuan video YouTube, tontonin semua. Ya, kamu baca buku apapun, baca semua. Karena tugasmu sebenarnya di masa SMK adalah investasi ke diri sendiri. Kamu baca buku, nggak senang baca buku, paksain. Kamu nggak senang melakukan itu, paksain. Men, impianmu itu loh, kamu jadi ngejar nggak? Kalau kamu sendiri malas sama impianmu ya ngapain juga kamu ngelakuin itu? Kamu kan ngelakuin itu karena mungkin kamu ada impian, kan? Kamu jualan pada saat kamu sekolah, apa yang kamu mau capai? Ya kalau aku dulu, ya aku mau ya setidaknya aku mau hedon, tapi tanpa minta duit orang tua, simpel itu. Ya, aku dulu pengen pertama kali itu pengen punya iPhone, udah simpel itu. Ketika iPhone itu sudah dapat, wah, impian apa lagi ya? Kayak gitu. Ya, sekolah itu bukan halangan untuk jualan kok. Ya. Yang penting kamu benar-benar manfaatin waktu kosongmu. Kurangin nongkrong, kurangin ngopi, perbanyak produktif. Asik. Alright, mantap tuh. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kalau nggak, kita foto bareng. Buka kamera dong teman-teman yuk. Buka kamera ya. Jangan yang lain. Nanti kalau sama Bram gitu. Nakal bareng Bram soalnya nanti. Thank you banget Brother Bram udah berbagi sama kita-kita. Ya, sesinya keren banget. Seperti biasa, ilmu daging tadi Wagyu. Teman-teman pokoknya kalau mau nanya langsung follow aja. Tadi Instagramnya yang bener cuman bisnis bareng Bram ya. Yang lain-lain tuh ada mandi bareng Bram, jalan itu nggak benar itu. Kita senang bercandaan kayak gini karena temenannya udah kenal lebih lama. Jadi nanti semoga bisa lebih nilai. Nanti ada pertanyaan boleh kita lanjutin setelah sesi foto. Ayo semua open cam dan seperti biasa gaya kita tangan kanan dada kiri. Karena kita mau apa nih? Bertahan hidup di era pandemi lagi, pandemi mulu nggak lewat-lewat kayaknya. Di era resesi kita pasti bisa bersinar. Ya kan? Amin. Mantap. Oke, kakak. Ya. Mari 1, 2, 3. Cekrek. Oke, sudah. Terima kasih. Mantap. Teman-teman, sekali lagi mau ngucapin terima kasih buat Kakak Bram yang udah datang. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan tuh sebelum itu ya, sebelum Kakak Bramnya pergi ya. Supaya tahu orang spesifik dan alasannya itu gimana baiknya Kak caranya dari Kak Srivanika Purba. Ayo. Oke.
Kalau aku sendiri, aku yang bisa aku lakukan adalah tanya langsung DM atau misalkan ya, tadi kan aku sempat bilang bahwa di mana sih biasanya si ikan-ikan ini berkumpul, mereka itu follow siapa aja. Gitu kan. Nah, aku ngeliat dong siapa aja yang mereka follow, si influencer A, influencer B, influencer C. Aku ngeliat komen-komennya. Aku balas di komen-komen mereka. Aku ajak diskusi di komentar itu. Biasanya gitu, sesimpel itu. Dan aku lihat dari karakteristik komennya, ya mereka itu sukanya seperti apa, terus mereka itu sukanya konten-kontennya gimana, ya itu bisa dilihat kok, itu salah satu caranya. Terus yang kedua adalah kamu misalkan bisa tanya di offline, ya misalkan tadi di mana tempat mereka berkumpul di gym gitu misalkan, kamu tanyain aja orang-orang yang ada di situ, ya itu sih harus mau turun gunung, ya. Itu ada pertanyaan lagi tuh ya. Apa perbedaan bisnis sama Bisnis dagang? dan dagang. Wah, ini tadi bicara sebelumnya udah ditanyain ginian nih. Tapi udah kejawab belum tadi? Nggak apa-apa kan versinya kan belum. Jawaban bareng Bram. Oh iya, siap. Ya. Oke. Ya kalau aku sendiri, kalau versiku ya, kalau dagang itu aku masih nyimpulinnya kamu masih self employed. Ya, kamu masih self employed. Jadi kamu masih ya sebagai dirimu sendiri. Ya, kamu misalkan dagang di pasar, berarti kan kalau kamu tidak turun ya nggak laku jualanmu. Ya, self employed. Ya, kalau bisnis itu berarti kamu sudah punya sistem. Kamu tidak turun, tidak masalah, bisnismu tetap jalan, usahamu tetap laku, ya produk atau jasamu masih laku, walaupun kamu tidak turun tangan. Itu bedanya. Tuh, sama tahun depan kan katanya ya info-info resesi gitu kan, nggak usah ditakutin lah yang seperti itulah. Jadi ada juga akhirnya beberapa komentar yang aku lihat juga di sosial media, nggak dulu deh kan tahun depan resesi, men kita 2 tahun loh ngelewatin corona, bisa loh ya ngelewatin pandemi loh, nggak boleh keluar rumah dimarahin sama polisi disuruh pulang gitu kan, kita bisa ngelewatin itu, nggak masalah lah ya, bukan suatu kehororan yang dilebay-lebayin sih menurutku. Jadi tahun depan udah apapun yang kamu kerjakan sekarang maksimalkan itu. Kalau misalkan sekarang kamu masih ada satu sumber income, satu keran nih, ya boleh ditambah satu keran lagi sampingan, ya boleh. Jadi kalau misalkan sekarang ada 2 keran, boleh ditambah satu lagi, kira-kira sampingannya apa lagi ya. Jadi yang dikurangin itu bukan dikurangin uangmu untuk ngeluarin duit sih, untuk jajan, bukan, karena ekonomi tetap harus berjalan. Ya, yang dikurangin adalah waktu istirahatmu. Ya, waktu istirahat mungkin yang tidurnya sebelumnya 8 jam, ya udah nanti karena kita butuh satu keran lagi, dikurangin dulu deh tidurnya jadi 6 jam atau 5 jam atau bahkan 4 jam, nggak apa-apa, aku juga lagi bangun side income lainnya gitu kan. Itu aja. Jadi bukan ditakut-takuti kayak semua harga melonjak. Tidak semenakutkan itu sebenarnya, ya. Gitu ya guys. Mantap, setuju. Oke. Terima kasih Brother Bram. Sama-sama. Sudah berbagi bareng kita. Seneng banget. Aduh, coba kalau di Jakarta, ntar kita pergi makan bareng sama yang lain. Nanti ada sesi sendiri lah. Ada sesi sendiri. Siap. Pokoknya nih tapi Jakarta mampir-mampir aja. Nanti kumpul lagi bareng kita semua di sini. Di The Entrepreneur Society. Okay. Alright. Teman-teman, thank you banget nih ya. Mari kita berikan tepuk tangan lagi buat Kakak Bram. Dan kita mau benar-benar pakai ilmunya yang udah dikasih tadi, terus diterapkan. Jangan cuma dipendem doang. Ingat tadi tuh katanya, tambahin lagi jalurnya, tambahin lagi kantongnya, ya kan? Kalau enggak, sayang banget gitu. Oke? Siap. Terima kasih lagi, Bram. Udah datang, udah berbagi. Sama-sama. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, sering-sering. Nanti berbagi ilmu lagi sama kita-kita. Ya, teman-teman kalau pengen ini, tanya-tanya langsung, boleh follow Kakak Bram di Bisnis Bareng Bram, dan di Satu Ilmu ya, brother? Betul. Oke, siap kalau gitu. Alright, nah tanpa lama-lama nih teman-teman ya, ini saya mau berikan tepuk tangan buat teman-teman semua yang masih setia, udah dari pagi, kita dari jam 9 sampai sekarang, ini udah jam 3:30 sore, masih on.
Keren banget. Ini berarti teman-teman yang entah benar-benar takut sama resesi atau benar-benar emang pengen menggali potensi diri sama kayak kata-kata Kak Bram tadi kan, pokoknya belajar, gali potensi terus, baca buku, dengerin podcast, dengerin apapun, pokoknya upload terus di sini gitu. Tapi dipraktekin juga, jangan cuma dimasukin terus dipendam ntar dibawa-bawa gitu kan ya. Nggak ada hasilnya juga teman-teman gitu ya. Makanya, wah nggak kerasa kok daging semua, mantap. Itu tadi pagi kita udah daging wagyu yang dipijat-pijat, terus habis itu ada kakak Ethozel, daging wagyunya udah diasepin gitu kan sama dia. Kalau sama kakak Bram, daging wagyunya diapain tuh, diternakin ya, ternak bareng Bram gitu kan. Jadi kantong lagi tuh, Bram banyak dia, ada bisnisnya, ternaknya, kebunnya gitu kan. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.